Ini kan ada 2 kamar, kamar 1, kamar 2, dan ada juga di dalam sana 1 kamar lagi khusus untuk. Oke, selamat sore Mas Evan. Selamat sore. Ya, sebagai pimpinan daripada Athena Farm ya. Iya, betul. Ya, kami dari lembaga tim survei IDM, sebuah lembaga dari desa yang membidangi bidang peternakan dan usaha-usaha UKM ya Mas Evan. Iya. Jadi setelah kami mencermati postingan-postingan yang Athena Farm masukkan di media sosial itu, Iya. jadi kami terobsesi sore ini untuk berkunjung ke studio Bapak sebagai penggiat daripada kegiatan budidaya ayam yang mungkin super ya, atau berkualitas lain daripada yang lain begitu ya Mas. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mas Evan kepada kami untuk kami sampaikan ke lembaga kami Ikatan Desa Membangun terkait apa-apa saja kegiatan daripada Athena Farm, karena memang sangat sangat masyhur ya namanya di medsos itu, bahwa Athena Farm ini adalah sebuah kegiatan yang sangat seandainya bisa dikembangkan di masyarakat umum ini sangat bisa membantu masyarakat di bidang UKM-nya begitu. Amin. Ya, mungkin bisa jelaskan Mas Evan. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Pak Firdaus boleh berkunjung di kandang kami Athena Farm. Iya. Jadi seperti inilah kondisi kami di sini Pak ya. Iya. Dengan kandang-kandang yang mungkin masih sederhana Pak ya, karena kita sebenarnya baru mulai juga merintis dari awal, dari nol ya. Dan untuk kegiatannya ya seperti ini, kita ada pembesaran, terus ada pencetakan bibit-bibit, ya, lalu kita juga siapkan ayam-ayam dewasa yang untuk pedaging ada, ya istilahnya siap pakai ada juga Pak. Ya kan tidak bisa dipungkiri budaya kita Mas Evan ya, terkait dengan kegiatan budaya kita itu ya sering diselingi dengan kegiatan yang sudah merupakan tradisi kita. Sebenarnya istilahnya ayam siap pakai Pak Firdaus, tapi bagi konsumen nanti terserah mau benar-benar mau dipakai atau mau dikonsumsi, dikoleksi atau mau dijadikan bibit di kandang mereka, itu urusan mereka. Yang penting kita siapkan pejantan-pejantan yang pokoknya berkualitas lah. Jadi terkait proses daripada budidaya ini Mas Evan, kira-kira dalam masa-masa awal pembibitan itu kira-kira apa-apa saja yang dilaksanakan dan apa-apa saja kendala yang mungkin dialami ketika masa-masa pembibitan itu? Kalau kita di sini pembibitannya Pak Firdaus, kita itu melakukan sistem breeding ya. Jadi kita kandangkan untuk indukan dan pejantannya. Kemudian untuk proses pengeraman itu kita lakukan secara alami. Jadi induknya itu yang rami langsung telur-telurnya. Kemudian setelah itu setelah ditetaskan itu induknya dan anaknya itu kita belum pisahkan Pak Firdaus. Kita biarkan dulu dia dirawat oleh induknya, karena keuntungannya itu kondisi anaknya itu setelah dia remaja sampai dewasa itu lebih bagus Mas Firdaus. Cuma ada kelemahannya memang, kalau kita satukan dengan induknya memang angka produksinya itu berkurang, karena butuh waktu panjang sang induk untuk merawat anak-anaknya. Jadi kita sebenarnya di sini Pak Firdaus kita kejar
kualitasnya, Iya, bukan iya, kuantitasnya. betul. Jadi bukan banyaknya begitu, Iya, betul. tapi kualitasnya itu secara alami begitu ya, Iya. Mas. Karena jika saya cermati penjelasan Mas Evan, berarti ketika karena biasanya di daerah-daerah peternakan di kota sana, Iya, nah, kebanyakan mereka memakai itu penetasan telur yang merupakan mesin. iya betul. Ah, yang sampai di peremajaan itu mereka menggunakan tenaga listrik untuk Iya, ini. betul. Dan rupanya di Athena Farm ini pantas saja ayamnya ini kuat-kuat semua karena Iya, ya ternyata diproses dari cara proses penetasan tradisional begitu, iya betul. sehingga menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas. Ya juga di bidang-bidang yang lain, misalnya di bagian konsumsi, mungkin Mas Evan bisa jelaskan apa dampak daripada penetasan seperti itu. Apakah ada dampaknya juga untuk ayam-ayam yang biasa diperjualbelikan untuk dikonsumsi atau bagaimana? Kalau untuk konsumsi, meskipun kita di sini masih belum ini ya, belum banyak untuk tipe pedaging begitu. Iya, iya. Tapi kalau cara kita di Athena Farm ini untuk menuju ke arah ayam jenis pedaging, Iya. pertama sebenarnya dia agak rugi karena memang lambat ya, Iya betul. lambat. Tetapi kalau dari segi kualitas daging, saya rasa itu bisa disandingkan dengan ayam Betul lain. sekali Mas. Saya bisa, sekalipun saya, mohon maaf ya, saya bukan pengonsumsi karena kebetulan seorang vegetarian, tapi Iya. saya bisa memahami bahwa jelas saja isi kandungan daripada daging-daging ayam yang diproduksi oleh Athena Farm ini Iya. jelas akan berbeda dengan ketika kita memproses ayam ayam konsumsi ini dari zat-zat yang mengandung kimia begitu. Iya. Mas. Ya, kalau untuk kimia Pak Firdaus, sebenarnya kita juga ada tetap ada pakan pabrikan Iya. untuk anak ayam usia 1 sampai 1 bulan. Oh iya iya. Lumrah ya. Iya. Lumrah di mana-mana. Itu untuk Iya. proses pertumbuhan anak ayam. Iya, Memang iya. masih sangat dibutuhkan. Jadi kira-kira apakah ada rencana ke depan untuk Athena Farm ini mengembangkan usahanya? Umpama pengadaan semacam alat untuk memproses bahan baku menjadi butiran-butiran untuk ayam, makanan ayam atau pakan ayam, atau bagaimana Mas Evan? Iya. Kalau untuk kedepannya mungkin kita akan mengarah ke sana Pak Firdaus. Iya. Tapi kalau untuk sekarang memang kita masih, karena masih apa istilahnya, pemula, masih baru, sambil Iya. belajar, sambil kembangkan. Iya. Kalau nanti sudah berkembang mungkin tetap kita akan mengarah ke Oh sana. mantap Mas Iya. Evan. Berarti ada impian untuk terus mengembangkan Athena Farm ke depan. Iya, betul Dan sekali. setiap impian itu pasti menghasilkan hasil yang maksimal. Iya. Ya, kalau kita di sini kebetulan sudah ada yang sudah siap. Kalau untuk ke arena itu, ya kebetulan Athena Farm tidak ikut dalam Iya, iya, iya. hal itu, tapi kita hanya menyediakan ayam-ayam dewasa saja yang Iya. mungkin ada pemain yang ambil, Iya. ya, ada bukan pemain, ada sesama peternak, Iya. ada konsumen. Kalau kita di Athena itu murni peternak. Jadi sangat menarik ya Mas Evan. Ya, Seorang generasi muda yang jelas sekali di eranya belum mengenal budaya-budaya kita yang sudah hilang di telan zaman. ya, Tapi terobsesi untuk membangkitkan kembali semangat budaya-budaya kita yang sudah mulai hilang. Mungkin bisa dijelaskan kembali Mas Ya. Evan, selanjutnya dalam proses-proses misalnya cara membudidaya, mengembangbiakan dari, karena sempat disinggung tadi bahwa mulai ada juga masanya ketika pertemuan antara
indukan dengan pejantan begitu untuk menghasilkan sebuah telur yang mungkin ditetaskan kembali sebagai generasi barunya dari ayam yang sudah dewasa begitu. Oke, untuk kawinnya Pak Firdaus, Ya. kita di Athena Farm ini sudah menyediakan 3 kamar. Wah, 3 kamar khusus seperti yang di sini Pak Firdaus. oh yang di belakang kita Ya, ini kan ada 2 kamar. Iya, iya. Kamar 1, kamar 2, dan ada juga di dalam sana 1 kamar lagi khusus untuk kawin Iya. ayam. Iya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi dalam 1 ruangan ini, karena ruangannya masih kecil, Iya. jadi 1 jantan, 1 betina. 2 betina. Oh, 2 betina. Ini bisa 1 jantan, 3 betina. Kalau yang di sana memang karena ukurannya lebih kecil, jadi satu-satu. Oh, jadi tergantung dari luasnya kandang itu Iya, untuk proses perkembangbiakan begitu ya. iya, Jadi ketika mereka sudah melakukan apa namanya, ya katakanlah semacam perkembangbiakan begitu, Iya. mereka kemudian dipisahkan lagi atau bagaimana? Dibiarkan bertelur. Jadi dalam kandang ini kawin sambil bertelur. Ya, setelah masuk dalam masa mengeram, kalau semuanya sudah mengeram, yang betina sudah mengeram, jantannya itu kita keluarkan, kita rawat khusus, dan kita biarkan sang betina itu untuk mengerami telur-telurnya sampai menetas. Setelah menetas, Iya. kita simpan di ada ruangan satu lagi khusus untuk merawat DOC. Jadi di situ kita simpan bersama induknya. Iya. Kalau sudah ruangannya itu sudah steril, semuanya sudah menetas, baru kita masukkan lagi jantan bersama betina yang untuk menghasilkan generasi selanjutnya. Cukup menarik ini Mas Evan. Ya, Jadi mudah-mudahan ya teman-teman di luar sana yang kebetulan seprofesi atau sehobi dengan Mas Evan ini ya, bisa mendengar dan melihat podcast kita pada sore hari ini, dan mereka semakin bersemangat ya untuk menekuni, karena apa namanya, pekerjaan itu tidak kita nilai dan lihat dari sisi berat ringannya, tapi bagaimana semangatnya kita dalam menekuni pekerjaan kita, Mas. ya. Jadi semoga teman-teman di luar sana yang mungkin menyaksikan sesi pertemuan kita pada sore hari ini bisa menimba pengalaman dari seorang apa namanya penggiat kita di desa yang telah menggeluti budidaya ayam dalam berbagai versi begitu. Baik. Baik mulai dari pembibitan, konsumsi yang bisa dikonsumsi, ya terlebih-lebih ini ayam khusus ya, ayam tarum ya. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa mengikuti Mas Evan. Terus juga jika ada yang berkerinduan untuk berkunjung ke studio Mas Evan, ya bisa langsung datang ke alamat kita. Alamatnya Mas Evan? Alamatnya di Mamasa, Pak Firdaus. Kalau untuk media sosialnya, kita punya YouTube Trimono Group, dan ada Facebook juga, namanya Evangelinus Trimono atau Athena Farm. Bisa di kolom pencarian Athena Farm, pasti sudah muncul, Pak. Ya, karena kebetulan juga ini IDM desa ini melihat linknya itu dari Athena Farm itu yang di medsos itu. Oh iya. Jadi iya Pak. Jadi demikian Mas Evan pertemuan kita pada sore hari ini. Baik. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Iya, baik. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.